من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. أشهد أن لا بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal muslimin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadratis sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqshbandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dijani wa ila hadrati Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bustami wa ila hadrati Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa jami' sadati sufiyah wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali wa la hadrati jami' awliya'illah min masyayikh al-jilal wa biha biha khususan ila Syekh Tubaqi wa ila hadratillah Syekh Ibrahim Asmar wa ila hadrati Imam Syekh Madrul wa ila hadrati jami' awliya Isa'fi Jawa Mbah Said Ahmad Ahmadullah Sunan Ampel Mbah Maulana Malik Ibrahim Mbah Sunan Jiwi Mbah Sunan Derajat wa ila hadrati Mbah Sunan Bonang wa ila hadrati Mbah Sunan Buyah wa ila hadrati Mbah Sunan Bonang wa ila hadrati Mbah Sunan Kudus wa ila hadrati Mbah Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Mbah Sunan Kalijogo wa jami'im asih jam'iyah nahdlatul ulama kullihim wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil turuq wajibati alina wa mu'allimina wa jami'i man hadra fi hadzal majlis khususan ila yawm alif hadzal kitab asy-syekh al-faqih al-muhaddits al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hajatina wa hajatum fi mawdillah khususan semua pejuang-pejuang Islam mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila thariqil mustaqim. Shiratal anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 422. Wa anhu lan hadis Sayyidina Umar. Wa anhu lan hadis Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, betul. 322. 422.
Wa an hulan hadis Sayyidina Umar bin Khattab qala dawu sapa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe walladzi nafsi biyadihi laulam tudnibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfir lahum. Walladzi demizat nafsi utawi jiwaku iku biadi ana ing genggaman atau ing kekuasaan Allah. Iku biadi ana kekuasaan Allah. Laulam tudnibu lamun ora ana sing nglakoni dosa saka sekabeh. Lazah baik maka yakti berangkat atau budalan Allah insyaallah bikum kalawan sira kabeh. Wala jaa yaktan yakti teko atau nekaaken sapa Allah bikum min kalawan kaum yudnibuna kang padha agawe dosa. Fayastaghfiruna mongko nuli ngapura atau njaluk ngapura sapa allazi fayastaghfiruna mongko nuli padha njaluk ngapura sapa kaum Allah ta'ala Gusti Allah taala. Fayaghfiru mongko ngapura sapa Allah lahum marang kaum. Tawahu mewataken hadis sapa Imam Muslim. Hadis ini masih melanjutkan bab roja. Roja itu harapan akan rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah yang sangat banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya setiap insan makhluk khata' wan nisyan. Al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Manusia pasti selalu punya dosa dan lupa. Nah, karena pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan dosa, meskipun sudah minta ampun tapi kadang berbuat dosa lagi. Maka manusia selalu berupaya untuk selalu mendekat kepada Allah. Maka Rasulullah memberikan arahan setiap hari tidak kurang dari 70, bahkan ada yang hadis yang lain 100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti Rasulullah punya dosa, tetapi itu adalah tuntunan. Kita tidak boleh lupa setiap hari minimal 70 atau minimal 100 kita harus membaca istighfar pada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kita itu bangun tidur itu punya kecenderungan untuk berbuat salah. Setidaknya lupa dengan bersyukur kepada nikmat Allah, bisa melihat, bisa bangun dari tidur, bisa bernafas. Kita lupa tidak bersyukur kepada Allah, itu termasuk satu kesalahan. Apalagi ditambahi dengan ucapannya, pikirannya melalui perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan, maka itu sudah termasuk dosa. Maka di sini Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengarkan Rasulullah dawuh, "Walladzi nafsi biyadi laulam tudribu fadzaballahu bikum wala jaa biqaumin yudribuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfir lahum." Kalau toh demi zat, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya Allah, kalau toh misalkan manusia mungkin sudah bersih semua, tidak punya dosa, maka Allah akan menyusul mana ada kaum yang belum atau yang masih punya dosa. Allah tidak tidak henti-hentinya mencari hamba yang mau beristighfar atau minta ampun. Mungkin masih ada yang punya dosa belum beristighfar. Jadi kalau misalkan panjenengan saat ini kabeh lagi katakanlah tidak punya dosa semua misalkan, Allah akan menghadiri atau semacam menyusuri tempat-tempat yang mungkin ada komunitas
atau peperangan yang punya dosa sambil ditunggu apakah mereka minta maaf. Kalau minta maaf, Allah maafkan. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi laulam tulibu, sekiranya semua tidak apa, artinya satu komunitas diampeli nggak ada yang punya dosa, Allah akan, karena punya sifat ghafur, sifat maha mengampuni. Kalau tidak ada yang berbuat dosa dan tidak ada yang minta ampun, sifat ghafur itu kan nggak digunakan, maka Allah akan terus datang mencari siapa yang mau minta ampun. Maka faja'a biqaumin yudlibun, Allah akan mendatangi mereka mungkin di tempat-tempat kemaksiatan, di tempat-tempat perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, sambil ditunggu apakah mereka mau kembali kepada Allah sambil istighfar. Ketika di tengah-tengah komunitas lembah hitam yang banyak dosa itu ada yang minta ampun pada Allah, maka fayaghfir lahum. Tapi gitu, harus minta maaf, enggak tuh minta diampuni tapi dia tidak mau minta maaf juga. Allah enggak mau mendahului mengampuni sebelum hamba-hambanya meminta ampun. Supaya astaghfirullah, mereka minta ampun dulu. Setelah minta ampun, Allah mengampuni. Nah, bagaimana kalau dosanya besar? Sepanjang minta ampunnya atau istighfar atau tobatnya itu tobat yang sungguh-sungguh, Allah juga akan sungguh-sungguh mengampuni. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada ancaman Allah kepada hambanya. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga subhanallah Allah anhu sanjing Abi Ayyub. Ora dawuh sapa Abi Ayyub, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu midangat atau mendengarkan sapa Rasulullah ingkang dikusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya yaqul halidawu sapa kanjeng Nabi. Laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum. Rawahu Muslim. Laula annakum tudnibuna, lamun ora sak temen sira kabeh iku tudnibun agawe dosa. La khalaqa ndadekaken sapa Allah khalqan ing makhluk yudnibuna kang gawe dosa. Masyaallah. Fayastaghfiruna maka padha njaluk ngapura sapa yudnibun, fayaghfiru maka ngapura sapa Allah lahum barang Allah. Lahum barang kaum. Ini lebih ekstrim lagi. Kalau tadi ada komunitas yang enggak punya dosa, maka Allah mencari yang punya dosa yang minta ampun. Nah ini enggak, malah lebih ekstrim lagi. Kalau misalkan kamu semua tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan hamba yang berbuat dosa. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia berbuat dosa ditunggu apakah dia minta ampun. Nah, supaya fungsi innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang itu berjalan, Maha Ampunnya itu akan difungsikan. Maka begitu Allah melihat misalkan se-Indonesia nggak ada yang punya dosa, maka Allah mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa. Tapi kemudian fayastaghfiruna, mereka berbuat dosa yang meminta ampun. Fayaghfir lahum, maka Allah mengampuni. Kalau dilihat begini maka maaf ya, bukan kita berarti membenarkan perbuatan dosa orang, tetapi berarti ada orang yang berbuat salah atau berbuat dosa atau berbuat maksiat. Itu sebetulnya adalah bentuk daripada Allah menciptakan seseorang untuk berbuat dosa atau komunitas berbuat dosa, di mana mereka ditunggu
kemauannya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mau minta ampun, maka Allah mengampuni. Gampangannya, kita jangan bermimpi sak dunia ini semua seperti malaikat, tidak punya dosa semua. Jangan bermimpi, karena Allah menciptakan manusia itu ada dua unsur, akal dan nafsu. Akal dan nafsu ini kalau lebih dominan akalnya maka lebih cenderung kepada amaliyah malaikat. Tapi kalau lebih kuat nafsunya, mungkin dia akan lebih kuat pada amal setan. Nah, manusia ini diminta untuk posisi menseimbangkan antara akal dengan nafsu. Kalau mampu menseimbangkan, maka akan menjadi termasuk kategori makhluk yang sempurna. Karena apa? Allah menciptakan akal sekaligus dengan nafsu, tapi dia imbang. Sehingga seperti Nabi Muhammad SAW itu mendapat predikat khairul khalqi, sebagus-bagusnya makhluk yaitu Nabi Muhammad, karena mampu menseimbangkan antara peran akal dengan peran nafsu. Tapi nafsu dimenonjol itu nanti jiwa-jiwa perusak lebih menampak, lebih menonjol akal, mungkin lebih jiwa-jiwa penyelamat lebih menonjol. Jadi sinilah, jangan bermimpi kita di dunia ini ada dosa kamu. Justru dengan ada dosa itu kita harus segera minta ampun pada Allah. Kalau tidak minta ampun, ya nggak diampuni. Kecuali kalau Allah menghendaki mengampuni. Tapi Allah menunggu, fayastaghfiruna dulu, minta ampun, minta maaf, minta ya taubat, maka fayaghfiru lahum, maka Allah akan memaafkan mereka. Dengan demikian mungkin kita bisa husnudzon, berprasangka, oh berarti ada orang yang berbuat tidak baik, itu sebetulnya adalah termasuk juga kehendak Allah. Kehendak Allah bagaimana? Kehendak Allah untuk menunggu apakah mereka juga meminta ampun. Kenapa? Kalau tidak ada yang berbuat dosa, sifat Allah yang maha pemaaf itu tidak akan difungsikan atau tidak ada yang menggunakan. Padahal Allah tidak mungkin melakukan sesuatu atau Allah memiliki amal sifat yang tidak ada gunanya, nggak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana dengan kita ma khalaqta subhanaka. Rabbana ma khalaqta hadza. Dengan kita ma khalaqta hadza batila. Panjenengan tidak mungkin menciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Ini menunjukkan bahwa kula panjenengan ini jangan bermimpi akan hidup di tengah-tengah komunitas seperti malaikat yang tidak ada dosa. Waktu buka lawang TV kadang melihat sesuatu kita sudah punya suudzon, itu sudah punya dosa. Atau kita sudah melakukan tindakan sepihak kepada orang lewat tanpa konfirmasi, itu sudah ada salah. Maka kesalahan-kesalahan itu kalau kemudian kita menyadari dan kita meminta maaf pada Allah, maka sifat maha pengampun Allah akan berfungsi. Nah, ini kan termasuk ekstrim sekali. Kalau kamu semuanya tidak berbuat dosa, gak apa-apa, saya akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa. Tapi kemudian mereka saya tunggu meminta maaf apa tidak. Kalau meminta maaf, maka fayaghfiru lahum, Allah akan memaafkan. Berarti ngapunten. Berarti kalau ada orang yang jahat, ada orang yang perilakunya itu dekil atau suka menyakiti orang lain, ngoten itu kula kedai kula panjenengan punya prasangka positif. Mungkin Allah menciptakan itu supaya kita itu minta maaf atau supaya kita bisa berhati-hati. Jadi jangan menyalahkan orangnya. Anggap saja itu adalah suatu ujian bagi kita supaya kita tidak ikut-ikut berbuat salah. Kalau misalkan kita sudah aman, tidak berbuat salah, tapi tetap kita minta ampun, tidak apa-apa. Barangkali kita ada kekhilafan yang lain.
Jadi setiap ciptaan Allah, baik yang positif atau yang negatif di alam semesta ini, semuanya ada manfaatnya kepada umat Islam. Manakala kita beriman pada Allah dengan benar, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu adalah maha hebat. Kok sabar? Wong menciptakan hambanya mulai lahir sampai besar. Lah kok nggak pernah ibadah pada Allah, padahal disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak puasa. Gampangannya kategori orang yang membangkang. Itu Allah masih sabar menunggu apakah mereka mau tobat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu, ya kadang kita sendiri kalau ukuran manusia tidak sabar. Misalkan panjenengan punya karyawan, punya pegawai, sama gaji setiap bulan, tapi nggak pernah masuk atau nggak pernah mengikuti dengan perintahnya majikan. Bagaimana perasaan majikan? Mesti susah atau mungkin jengkel atau bahkan dipecat. Tapi Allah tidak, menunggu kapan mereka minta maaf, kapan dia akan sadar, kapan dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu sapa Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Qala jauh sapa sahabat Abi Hurairah. Kunna ana sapa kita, ana iku kuudan lungguh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana iku sertane kita Abu Bakrin wa Umar, ana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Radhiyallahu ta'ala sapa Allah subhanahu anhu masan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fi nafarin, dan satu kelompok atau pantang. Faqama maqam jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azwina, saking antarane tengah-tengah kita. Fa ta amangkono ini suwe arena ngetesi kanjeng Nabi. Fa khosina mangkono wedi sapa ingsun. Ayo kata ingin to den tinggal. Sapa Nabi dunana ana tanpa kita. Fa fazakna mangkono bangkit sapa ingsun. Fakunna mangko ngadeg sapa kita. Fakuntu mangko ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong fazaa kang bangkit sapa kita atau sapa man. Fakhatu mangkoni metu sapa ingsun abdahi hale nyumpih sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sehingga nekani sapa ingsun khotian ing pager atau tembok lil ansar mang sahabat ansar wa zakara nyebutaken sapa sahabat Abu Hurairah al haditsa ing ikhlas hadis bitulihi kalawan panjangnya hadis ila qaulhi mang dawud sahabat Abu Hurairah faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab budalana sapa sira paman mongko tesapane wong laki yeta ketemu sapa sira wa ahadza khaita bahwa ahadza khaita ini buine atau belakangnya ikilah tembok ya syahadu kang bersaksi sapa man an istune kelakuan iku la ilaha illa Allah pangan kang wajib disembah iku madhut illallah Gusti Allah mustaiqinan hale ngiyakinaken biha kalau syahadah apa kalbu atine man habasyu mongko bungahna sapa sira bil jannati kelawan swarga. Rawahu Muslim hadis meriwayatkan hadis sapa Muslim Imam Muslim. Ini sahabat Abu Bakar pernah bersama Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan yang lain duduk-duduk di tengah-tengah ya bersama-sama begitu. Rasulullah kita tahu-tahu keluar dari kumpulan sahabat tadi. Keluar tidak kembali. Akhirnya sahabat Abu Bakar itu memang sangat lengket dengan Rasulullah. Firasatnya nggak tenang. Ada apa Rasulullah nggak kembali? Akhirnya mencari Rasulullah. Begitu mencari nggak ketemu. Sama yang lain juga ikut bangkit semua. Semua bangkit. Semua gambaran mencari Rasul kemana? Ada apa? Itu salah satu
bentuk apa loyalitasnya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah itu firasatnya itu sangat tajam sekali. Akhirnya Rasulullah ya dicari sampai posisi di temboknya rumahnya sahabat Ansor, berarti menunjukkan agak jauh dari masjid itu atau dari tempat duduk-duduknya Rasulullah tadi. Akhirnya gitu ketemu Rasulullah menyatakan gini, idhab faman laqita wal hadza haita yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu fabashir bil jannah. Hei sahabat, saksikan atau siapa yang kamu semuanya bertemu di belakang tembok itu dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan penuh keyakinan dalam hatinya, kabarilah bahwa ia jaminan masuk surga. Ini menggambarkan bahwa di tengah-tengah kita bersama Rasulullah kemudian tidak di tempat atau pindah semua ikut, berarti kan benar-benar satu keyakinan yang sama. Kosong nggak ada mana, sampai di ujung temboknya rumah orang jauh. Begitu ketemu Rasulullah, ada apa? Sama, ya ulama kasih jenengan wahai Rasulullah. Bilang pokoknya ada di sini semua, ya. Pokoknya yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam hatinya, meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka semuanya jaminan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa begitu gampangnya Allah memberikan peluang-peluang untuk masuk surga. Salah satunya adalah bentuk kepedulian kepada utusannya. Rasulullah tidak ada ditarik, diamankan, dijaga. Itu menunjukkan begitu Rasulullah tahu bahwa sahabat-sahabatnya begitu loyal, langsung Rasulullah menyatakan, bila semua yang hadir atau semua yang ada di belakang tembok ini yang tidak meyakini dalam hatinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia jaminan masuk surga. Berarti pulau jenengan ini berarti tidak ada alasan kalau tidak masuk surga. Begitu jenengan sudah sholat subuh, zuhur, asar sampai isya setiap hari penuh dengan yakin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yakin betul ini sudah menjadi satu tiket untuk masuk surga. Tidak sulit ibaratnya, asal ini mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangan. Jadi sing abot itu menjauhi semua larangan. Kadang sudah mengikuti perintah Allah tapi larangannya tidak dicegah. Nah, ini yang berat. Makanya mudah-mudahan kita itu masuk hamba Allah yang mustaiqinan biha qalbu, yang yakin dalam hatinya bahwa Allah Maha segala-galanya, termasuk Maha mengampuni, Maha memberikan fasilitas surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Dasar hadis ini termasuk hadis menggambarkan bahwa kula panjenengan ini ada ya jaminan agama, sudah punya potongan masuk surga. Punya potongan banyak surga. Karena apa? Kita selalu membaca syahadat setiap satu hari satu malam tidak kurang dari 10 kali, yaitu tahiyat awal dan tahiyat tsani, ya. Itu kecuali subuh kan tahiyat cuma 1 tok. Berarti berapa? 9 kali. Minimal subuhnya 1 kali, zuhur 2 kali, asar pokoknya semua 2 kali. Setiap asyhadu an la ilaha illallah pada saat tahiyat itu panjenengan yakini mantap bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa semua yang menjamin adalah Allah, semua yang mengamankan kita adalah Allah. Keyakinan itu ada dalam hati, maka itu bisa menjadi pintu masuk surga atau bisa menjadi punya tiket kita masuk surga. Wong ketika Nabi meninggalkan komunitas sahabat yang cari itu aja, terus kemudian kamu berarti mantap dengan saya. Pokoknya kamu yakin bahwa tidak meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, dalam hati kamu mantap seperti itu, kamu masuk surga. Itu berarti menunjukkan bahwa
masuk surga itu punya tiket adalah dengan syahadat. Kalau tidak punya syahadat atau tidak punya keyakinan la ilaha illallah dalam hatinya, jangan berharap bisa masuk surga walaupun sedekahnya triliunan. Kalau tidak punya hati la ilaha illallah, tidak bisa masuk. Tapi kalau punya hati syahadat pada Allah, dimanapun, kapanpun, selalu punya keyakinan itu, maka sewaktu-waktu meninggal berarti husnul khotimah. Begitu husnul khotimah, maka jaminan masuk surga. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kata-kata dalam hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Kata-kata dakhala jannah itu menggunakan fi'il madhi, berarti pasti, jaminan dari Rasulullah. Dakhala pasti masuk surga karena ada jaminan berupa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Muga-muga paridho sapa Allah Gusti Allah anhuma sang Sayyidina Amr lan Sayyidina Al-As. Anna Nabiyya sallallahu anhuma sang Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Amr bin As. Anna Nabiyya sunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tala membaca sapa kanjeng Nabi qaulullah ing dawuh Allah azza wa jalla fi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi duh pengan innahun nastune asnam ku nggih berhala-berhala iku adwalna sampun gawe misatkan apa asnam katikon iku akeh minan nas sing menungso faman moko te sapane wong tabi'an ikuti sapa man ni ingsun fa innahu moko jene man iku minni setengah saking ingsun Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu juga punya pengalaman melihat komunitas masyarakatnya pada waktu banyak penyembah berhala. Nabi Ibrahim jengkel, mau berhala kalau disembah. Saking jengkelnya ya termasuk salah satunya adalah ketika patung-patung ditinggalkan oleh Allah tidak diawasi oleh pemiliknya, patung-patung yang kecil-kecil dipotongi kepalanya, kemudian kapaknya diletakkan di patung yang paling besar, saking jengkelnya. Nah, begitu besarnya perjuangan Sayyidina Ibrahim, akhirnya Ibrahim menyatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Sapa sing ikuti saya maka jaminan akan ikut saya. Jadi Nabi Ibrahim sendiri juga berjuangnya itu tidak dengan lafaz saja, tapi dengan ikhtiar sampai kemudian ditangkap oleh Raja Namrud, dibakar. Tapi Nabi Ibrahim sudah menyatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti jalan saya fa innahu minni, maka ia termasuk golongan saya. Wa qala dawu sapa Isa Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dawu sapa Isa Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum lamun nyiksa sapa panjenengan ya Allah, hum engkau fa innahum mangko sunni kaum iku ibaduk kang kawula panjenengan. Wa in taghfir lahum panjenengan ngapura sapa panjenengan lahum mangko fa innaka mangko sak panjenengan iku antai panjenengan iku al azizul zat kang agung, al hakim kang mulya, al hakim kang bijaksana. Jadi potongan ataupun sepenggal ayat baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Isa ini menunjukkan pengalaman bahwa berjuangnya nabi-nabi itu juga berat. Ketika Nabi Ibrahim menghadapi Namrud dan bala tentaranya kayak begitu, ganasnya sampai dibakar. Nabi Isa juga begitu, berjuang wabot pun Gusti kula pun berjuang. Nek panjenengan siksa niku monggo sampeyan jenengan siksa niku kok hamba panjenengan hak jenengan monggo nek panjenengan siksa. Tapi nek panjenengan ampun ya mboten napa-napa niku nggih
fa innaka antal azizul ghafur. Karena panjenengan nggih zat yang maha agung dan maha antal azizul hakim, panjenengan maha agung dan maha bijaksana. Jadi maknanya apa? Nabi Isa pun juga berjuangnya juga berat. Wandane wangel, sangangel wis pun jenengan siksa monggo niku ya hamba panjenengan. Tapi nek panjenengan ampun nggih, betul menapa panjenengan nggih maha bijaksana. Maknanya apa? Pasrah wis. Saking angel tatonane mungkin umatnya, maka Nabi Isa itu kemudian menyerahkan. Jenengan siksa monggo niku hamba panjenengan, hak panjenengan pun nggih betul menapa. Dadi nek sakniki kok kula panjenengan berjuang terus gak langsung diikuti atau gak langsung diperhatikan oleh komunitas yang sama ajak baik, panjenengan gak usah putus asa. Wong zaman-zaman biyen iki nggih ya apa sakniki apa ditambah wajar hal mungkin tapi nggih kula panjenengan sudah yakin semua adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah menghendaki baik secepatnya bisa baik. Tapi kalau Allah menghendaki walaupun didakwai 1000 kali, 1000 tahun, kalau Allah tidak mengubah hatinya, ya nggak bisa. Innaka lan tahbabta, ya, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada yang kamu cintai, tetapi yang Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Kita nggak bisa maksa. Oh, itu saudaraku tak dakwah, tak didakwai, pasti bisa. Belum tentu. Allah nggak memberi hidayah, nggak bisa. Contohnya paman Rasulullah sendiri, Abu Jahal, padahal dekat pamannya Rasulullah, didakwai nggak kena. Jadi innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada yang kamu suka-sukai atau kamu senangi, tetapi Allah memberi hidayah kepada mereka yang Allah kehendaki. Nah, ingatan itu enak dakwah, gak gampang stres, gak gampang mangkel, gak gampang emosi. Kenapa? Semua sudah ada garisnya. Tapi kita tetap terlinggu anni walau ayat. Sampaikan dariku Rasulullah walaupun satu ayat. Itu ingatan diungkapkan alhamdulillah, digawe alhamdulillah, gak digawe yo innalillah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha segala-galanya. Pun gak usah gampang tegang. Nah, dakwah untuk golong itu menurut saya seakan-akan melampaui kewenangan Tuhan atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh Allah. Mau mendakwai sambil bawa golok itu ya nggak boleh, kecuali kalau dalam masa-masa perang ya. Kalau nggak masa perang nggak boleh bawa golok. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ama kau ngangkat sopanya biyadai astan kan Nabi wa qala dawuh sopanya Nabi, Allahumma ummati Allahumma ya umat kula, umat kula. Wa bakalan nangis sopanya Nabi wa qala dawuh sapa Allah azza wa jalla, ya Jibril, hei Nabi Jibril, idhab berangkat sapa sira ila Muhammadin marang Nabi Muhammad. Walau bukan utawi dengan sira itu alam mulih pirsa. Fasa'alhu maka takon sapa sira hu ing Nabi Muhammad. Ma yubkika iku apa? Yubkika kang dadaken nangis apa maka ing sira. Fatam kono rawuh sapa fatam rawuh ing Nabi Muhammad sapa Jibril malaikat Jibril. Fa akhbar maka al-khabar hu ing fa akhbar maka al-khabar sapa malaikat Jibril. Fa akhbar maka al-khabar hu ing malaikat Jibril sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima kalawan barang ora kan dawuh sapa Nabi Isa. Wa huwa utawi Allah ta'ala mulih pirsa. Faqala maka dawuh sapa Allah taala, ya Jibril idhab ila Muhammad faqul ana sanudika fi ummatika wala tasukuka. Inna satun ingsun Allah iku satu dika bakal ngestoni atau bakal ridho sapa ingsun ka ing sira fi ummatika ing dalem masalah umat sira wala nasuka
orang ngakoni rusak atau ngakoni elek sapa ingsun ka ing sira rawahu Muslim. Jadi ketika ayat ya Rabbi innahunna surat Ibrahim dan inna inta'dzibun fa innahum ibaduk yang didawuhkan oleh Sayyidina Isa surat Al-Maidah itu Allah kemudian Nabi Muhammad langsung angkat tangan terus kemudian umat kula benjing wong umat Nabi Ibrahim ngoten niku umat Nabi Isa ngoten niku benjing umat kula kados pundi ya Allah nangis Rasulullah nangis mikirna kula panjenengan piye mangke nasibe umat kula ndelok umat Nabi Ibrahim macam-macam model ngoten niku umat Nabi Isa ya juga seperti itu maka akhirnya Rasulullah itu nangis mikirna kula panjenengan niki wabaka nangis Rasul faqala Allahumma ya kemudian akhirnya begitu Nabi Muhammad nangis malaikat Jibril diperintah oleh Allah takono Muhammad apa kok nangis ternyata jadi ku mikirno nasibe kula panjenengan binjing niki piye apa dapat ampunan apa mboten saking Allah akhirnya tahu Nabi malaikat Jibril nang Rasulullah wahai Rasulullah enten napa panjenengan nangis umatku binjing piye umatku Allahumma ummati ya Allah umatku binjing kados pundi ya Allah mikirno kula panjenengan Rasulullah masyaallah sampai akhir hayatnya itu yang diingat oleh Rasulullah itu malah umatnya bukan istrinya atau bukan anak putra putrinya tapi malah umatnya kula panjenengan ngeten iki akhirnya ternyata Nabi Muhammad SAW kemudian memberi kabar kepada malaikat Jibril bima qala dengan apa yang telah dibacakan tentang Nabi Isa dan Nabi Ibrahim tadi wa huwa a'lam karena Allah lebih tahu wa qala Allah taala ya Jibril nek ngono karepe Muhammad mikirno umatnya ini Jibril bilang pada Muhammad sanudzika aku bakal meridhoi fi ummatika indal ummatika aku bakal meridhoi wala nasuka sepanjang tidak berbuat salah atau tidak berbuat dosa wala nasuka dan saya tidak akan membuat kesalahan kepada mereka artinya apa? Allah itu maha kasih sayang jadi ibadah umat yang untuk salah-salah itu sepanjang dalam jalur ngapura dan Allah insya Allah Allah akan mengampuni kepada kita sudah jaminan karena Nabi Muhammad sudah memperhatikan nasib kula panjenengan gampangnya mikir nasib kula panjenengan dengan nangis ya Allah umatku begitu Allah besok kemudian malaikat Jibril diperintah untuk menanyakan apa sebabnya kau nangis oh ternyata nangisnya karena memikirkan umatnya setelah itu kemudian Allah memberi jaminan fakul inna sanudzika fi ummatika wala nasuka bilang kepada Nabi Muhammad bahwa aku akan meridhoi umatnya Nabi Muhammad dan tidak akan membuat susah atau tidak akan menyakiti. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah besar sekali kepada hambanya. Masya Allah. Ini kadang merasa seakan Allah itu tidak peduli, Allah tidak menjawab doa kita. Kula panjenengan mawon mungkin terlalu naif. Suudzon nang Gusti Allah. Padahal Allah itu tergantung persangkaan hamba kepada Allah. Anna indadzoni abdi saya Allah itu tergantung persangkaan hamba kepadaku. Nek hamba menyangka Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni. Tapi nek hamba Allah itu menyangka Allah itu tidak adil, Allah itu murka, Allah itu sangat kejam, ya bisa-bisa yang dirasakan oleh mereka adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka kita jangan bersangka negatif pada Allah. Semua masalah harus kita positive thinking. Oh mungkin Allah menguji kepada kita ini supaya kita sadar, mungkin supaya kita tidak terlalu banyak salah. Ngoten mawon. Jadi dibalekno nang awake dhewe aja menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Semoga keterangan menawi sae semata-mata dapat ridho dari Allah. Tapi kalau misalkan ada kekurangan dalam penjelasan kula didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kula panjenengan ada peluang untuk banyak istighfar, untuk dapat ampunan dari Allah. Dengan ngaji menika muga-muga kula tambah terbuka hati kula panjenengan padang, gak besesek atine karena kita punya zat Allah yang maha kasih dan maha pengampun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim fanfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa ghina. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Muhid ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma asalika wa fadlika amma asbaq. Allahumma ba'idna minal musibah wa ba'idna minas sayiat wa ba'idna minal maksiat. Allahumma ya Muyassir ya Mudabbir ya Musahil sahil alaina kullal asir bi jahil bashir wa nadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.